sejahtera bagi kita semua. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap di dalam berkasih Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kita. Hari ini pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita akan men-sharingkan firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Dan minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kiranya Tuhan tetap menolong kami dan memelihara kehidupan kami. Dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan boleh bersuka cita. Dan pada hari ini kami Tuhan akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati orang-orang yang senantiasa mendengar dan melihatkan video ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya, agar mereka boleh senantiasa dipenuhi oleh urapan yang daripada Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya akan bacakan untuk kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, firman Tuhan kita pada hari ini. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu pun bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Sedemikian jatuh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita hari ini saya coba mengambil damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Nah, berhubungan dengan hari Pentakosta, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kita peringati pada hari ini tanggal 31 Mei 2020. Meskipun di tengah-tengah pandemi Covid-19, mari kita tetap bersuka cita di dalam melakukan kehidupan kita dan tetap selalu senantiasa menjaga kesehatan. Nah, saudara-saudaraku, sehubungan yang saya katakan tadi bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, atau yang diartikan dengan hari ke-50 sesudah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta juga sering disebut adalah Minggu Putih, yang merupakan hari raya Kristiani yang diperingati peristiwa dengan turunnya atau dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi, pencurahan Roh Kudus itu terjadi di Yerusalem ketika mereka menantikan janji yang dikatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita ketika ia naik, "Pergilah dahulu, pergilah ke segala bangsa dan jadikanlah muridku."
Tapi mulai dari Yerusalem ia katakan demikian, sebelum turunnya Roh Kudus yang memperlengkapi mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab, yang pada hari ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati dan ia naik ke surga, ia menjanjikan seorang penolong dan penghibur bagi murid-muridnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, asas terjadi atau peristiwa tercurahnya Roh Kudus di atas kehidupan para murid pada saat itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, atas kepenuhan Roh-Nya, para murid-murid pada saat itu, ya, yang mengakibatkan ada begitu banyak orang yang menyaksikan dan bertobat, sehingga pada saat itu juga lah yang melatar belakangi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, munculnya hari gereja, munculnya awalnya gereja pada saat itu di tengah-tengah persekutuan kita, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 tadi sampai dengan 23 menceritakan bagaimana situasi ketika murid-murid berkumpul kembali setelah kebangkitan Yesus di suatu tempat, di dalam suatu ruangan dengan suasana tegang dan bingung yang meliputi hati mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat itu memang para murid telah mendengar kesaksian-kesaksian, bahkan di antara mereka sudah menyatakan kesaksian bahwa Yesus telah bangkit, di mana seorang perempuan yang pertama pada saat itu datang berziarah ke makam Yesus dengan berjumpa dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, namun di antara mereka banyak yang belum menemukan, belum berjumpa secara real pada saat itu tentang Yesus yang sudah bangkit. Masih beberapa di antara mereka. Maka pada saat itu timbullah kecemasan, timbullah kebingungan apakah itu benar atau tidak. Bahkan ada juga anggapan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa mayat Yesus dicuri oleh para imam-imam Yahudi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada Yohanes 20 ayat 2 sampai dengan 14 dan Matius 28 ayat 11 sampai dengan 15, ada tuduhan-tuduhan mayat Yesus dicuri oleh para imam-imam pada saat itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, dalam perasaan takut itu, dalam perasaan bingung itu, dalam perasaan putus asa itu, mereka lalu bersembunyi bersama-sama, mengisolasi diri mereka, mengunci pintu dengan rapat-rapat. Mereka berada di dalam suatu ruangan dengan kebingungan dan ketakutan dan kekhawatiran terhadap orang-orang, para imam-imam Yahudi pada saat itu yang akan mengejar mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam situasi hal yang demikian, dalam suatu, kita bayangkan dalam ruangan yang tertutup, jendela ditutup rapat, pintu tertutup dengan rapat, ada lapisan, ada tembok yang membatasi mereka, yang melindungi mereka, seolah-olah memenjarakan mereka karena rasa takut itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, dan keputusasaan. Nah, dalam situasi demikian, secara tiba-tiba dan secara ajaib, Yesus hadir berdiri di tengah-tengah mereka.
Artinya dalam hal ini Yesus bukan hanya menembus dinding tebal buatan manusia, tetapi Yesus juga pada saat itu Bapak Ibu menembus dinding ketakutan dan keputusasaan isolasi diri mereka yang selanjutnya Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu, atau Salum alaihim. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, asalnya demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Nah, ini sebagai tema kita dalam minggu hari Pentakosta ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita berpikir bagaimana sih sebenarnya kondisi atau situasi damai sejahtera itu? Saya mau mengambil ilustrasi. Ada seorang ahli atau pelukis terkenal yang membuat sesuatu kompetisi untuk melukis yang menggambarkan tentang damai sejahtera. Ada begitu banyak orang yang mendaftarkan diri. Ada beribu orang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang mendaftarkan diri dan ikut serta dalam perlombaan melukis untuk menggambarkan damai sejahtera. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang menggambarkan pada saat itu ya dengan kondisi damai sejahtera itu dengan kondisi lautan yang teduh, pantai yang teduh, dengan air yang biru dan ada pepohonan yang teduh dengan riang. Ada banyak orang yang menggambarkan seperti itu Bapak, dan itulah gambaran damai sejahtera itu. Lalu ada satu orang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan menggambarkan sesuatu pohonan yang kering di padang gurun belantara, namun memiliki daun yang indah dan lebat. Nah, saya demikian saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam begitu banyaknya orang masuk dalam 10 besar dalam kejuaraan kompetisi untuk menggambarkan atau melukis itu menggambarkan tentang kondisi damai sejahtera itu. Sang juri tadi yang menyelenggarakan kompetisi itu bingung karena dia harus mencari pemenang satu orang saja. Nah, dalam hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ia memilih lukisan seorang laki-laki yang menggambarkan kondisi suatu pepohonan yang hidup di padang gurun belantara yang kurus kering, tapi daunnya indah. Saudara-saudaraku yang dikasihi, saya mau katakan seperti ini Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang Tuhan Allah janjikan dan berikan itu bukan hanya sebatas kondisi bagaimana engkau hidup di lingkungan orang bahagia dan nyaman. Bukan itu yang dimaksudkan Allah dalam damai sejahtera itu. Tapi damai sejahtera itu Bapak Ibu, bagaimana kita mengkondisikan diri kita tetap bersuka cita meskipun kita berada di dalam ketakutan, kekhawatiran, di dalam kegelisahan, atau ada badai yang menghimpit kita. Dan bagaimana kita boleh mengkondisikan diri kita damai, merasakan damai sejahtera itu. Itulah yang digambarkan dalam hal ini Bapak dan Ibu, bagaimana seorang pelukis terkenal tadi memilih lukisan seseorang laki-laki yang menggambarkan suatu pohon kering, kecil dan kurus di padang gurun, tetapi ia memiliki daun yang indah.
Ia mengkondisikan hal demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera itu bukan hanya sebatas bagaimana kita boleh merasakan enak, nikmat, semua orang ya di sekeliling kita itu ya baik-baik semua. Tetapi damai sejahtera yang digambarkan dalam hal ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengkondisikan diri kita di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ini tetap memperoleh damai sejahtera. Ada sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak dan Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal demikianlah yang dilakukan ketika kehadiran Yesus di tengah-tengah murid-murid pada saat itu ketika mereka mengalami ketakutan. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus sendiri, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Ia katakan damai sejahtera bagi kamu. Sampai 2 kali Bapak dan Ibu kata damai sejahtera itu. Nah, setelah hal demikian Bapak dan Ibu, ada sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan murid-murid pada saat itu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, setelah berkata demikian Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ia melanjutkan perkataan yang demikian. Ia menghambusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Yesus menghambusi mereka dengan napasnya, dengan memberikan Roh Kudus di tengah kehidupan mereka, Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan ini mengingatkan saya ketika masa penciptaan manusia pertama di dunia, di mana Allah menghembuskan napasnya kepada manusia, yaitu kepada Adam dan Hawa pada saat itu. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, Allah menghembuskan mereka suatu napas atau roh yang menghidupkan mereka. Nah, setelah hal demikian Bapak dan Ibu, ketika Allah menghembuskan napasnya atau ruh itu kepada manusia pertama pada saat itu, ia diberi kuasa untuk menginventarisir atau menguasai seluruh dunia, seluruh ciptaan yang Tuhan berikan, kecuali satu: tidak boleh memakan buah pengetahuan. Ya, katakan Bapak dan Ibu, penuhilah bumi dan beranak cuculah. Artinya dalam Bapak dan Ibu yang berkati oleh Tuhan kita Yesus, sama halnya dengan hal demikian Bapak dan Ibu, ketika murid-murid itu pada saat itu dihembusi roh, diberikan Roh Kudus, Yesus pun mengatakan sesuatu hal yang luar biasa Bapak dan Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus menyatakan mengembusi mereka dengan roh, memberikan mereka Roh Kudus, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka diberi kuasa untuk menyatakan kesalahan, kuasa untuk menyatakan keselamatan. Artinya Bapak dan Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam peringatan hari Pentakosta ini, pada kesempatan hari ini Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau diingatkan kembali bagaimana anak-anak Tuhan itu, kita, saya sendiri, dan kita semua Bapak dan Ibu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah diberikan Roh Allah. Engkau telah diberi kuasa
kuasa untuk menyatakan kesalahan, kuasa untuk menyatakan keselamatan, kuasa untuk mengatakan pengampunan dosa, kuasa untuk mengasihi, dan kuasa-kuasa yang lain yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini kita mau diingatkan Bapak dan Ibu, saya, kita semua